Halo, selamat malam. Saat ini saya ada di konservasi penyu untuk kelompok masyarakat pengawas Pokmaswas di Jalur Gasa. Ya, menurut informasi yang kita peroleh di Desa Sulengwaseng untuk Kecamatan Solo Selatan, Jalur Gasa ini adalah jalan lurus Gagah Perkasa. Ya, nanti kita akan bisa bercakap-cakap dengan pemilik gagasan ini, dijadikan tempat ini, pantai ini untuk konservasi penyu. Mungkin juga nanti kita akan lihat kira-kira seperti apa yang terjadi di tempat ini. Ikuti percakapan kami sebentar. Ya, dari gerbang tadi nanti kita akan lihat ini ada satu lopo utama. Di dalam itu saya lihat mungkin yang pemilik gagasan untuk tempat ini ada di sana. Kita akan bertemu dengan beliau, bercakap-cakap, bercerita tentang tempat ini. Tentunya inspiratif. Nah, saya sudah berada di samping bapak yang punya gagasan tempat ini. Yang tadi depan tadi namanya Jalur Gasa untuk konservasi penyu. Nah, mari kita sapa dan bercakap-cakap dengan beliau. Selamat malam, Bapak. Malam, Pak. Iya, luar biasa. Kita salam corona dulu. Iya, salam coronanya begitu ya. Bapak boleh kita saling kenalan. Bapak nama siapa? Wilhelmus Wokadewa Melur. Wilhelmus Wokadewa Melur. Melur, ya. Oke, Bapak. Ini Jalur Gasa. Ya. Bapak idenya bagaimana sampai nama Jalur Gasa ini? Ya. Awalnya itu biasa-biasa saja, Pak. Tapi karena kebetulan ada program pemerintah ini. Oh iya, ada program pemerintah. Yang mana selamatkan Laut Flores Timur. Yang mana satu hewan itu namanya penyu ini juga harus diselamatkan. Betul. Ya. Nah, maka saya berusaha selamat, saya buka tempat ini, akhirnya saya buka jalan lagi ini, jadi saya duduk pikir saya harus kasih nama tempat ini, nama baru buat Sulengwaseng, yaitu nama Jalur Gasa ini, Jalan Lurus Gagah Perkasa. Jalan Lurus Gagah Perkasa. Tapi Gasa itu juga kan ada satu wilayah di ini ya, Timur Tengah. Timur Tengah yang daerah-daerah konflik ya. Ya. Tapi mudah-mudahan di sini bukan daerah konflik. Tidak ada, Pak. Ya, Oke, ya. baik. Jadi untuk kemudian mengembangkan tempat ini Bapak sendiri. Ya. Oh iya. Saya awalnya sekitar 2 tahun itu saya dengan mama ini sendiri. Oh, dengan ibu ya. Nah, Selamat pergi malam, cari, Bu. Iya. ya, cari telur penyu sampai 1000 lebih. Maka Bupati turun, Bapak Bupati turun buat pelepasan sini tanggal 8 Maret tahun 2019. Sabar. Cari telur penyu itu bagaimana caranya mencari itu? Ya, itu cara cari telur penyu itu kan pagi jam 4 sudah jalan, Pak. Jalan di mana itu? Jalan pakai senter, jalan posisi pantai ini sekitar 3 kiloan tempuh. Oh, Kita lihat dia punya bekas, kita cari, korek. bekasnya itu berupa apa? Bekas telapaknya. Telapaknya. Nah, dia ke sana mau bertelur kan ada telapak. Lalu kita cari. Dapat, kita gali dia, taruh di ember bak, junjung dari sana. Gali menggunakan apa? Dengan tangan. Tangan kosong. Tangan kosong. Tapi taruh dia juga harus di wadah yang keras sepertinya ember bak ataukah matex. Lalu kita pikul dari sana, Pak, dari 3 kiloan ke sini. Nah, untuk kita lakukan pembenaman. Pembenaman di penangkaran ini. Nah, jadi menunggu sampai 5 sampai 7 minggu dia menetas. Oh iya. Setelah dia menetas, kita panggil seperti Bapak Camat, dinas mereka turun, kita sama-sama lepas. Nah, begitu. Sahabat, Bapak awalnya memang rumah di mana tinggalnya? Kami kan baru pulang, baru pindahan dari Boru, Pak. Saya anak tanah di sini, asli di sini. Hanya beberapa lama waktu sebelumnya di Boru. Di Boru, Pak. Oh iya. Jadi datang saya kerja kebun di sini, mungkin ada kepedulian kita sendiri tentang penyu ini, konservasi penyu ini, lalu dengan program pemerintah Selamatkan Laut Flores Timur ini, saya duduk pikir maka saya harus dukung program pemerintah ini dengan cara saya buat penangkaran di sini. Oh iya. Ya. Jadi mencari pertama waktu itu dapat telur berapa? Waktu itu tahun 2018 saya dapat hanya 550 telur. 550 telur dalam satu pagi itu? Tidak. Sepanjang ini, pentingnya dia menetas bertelur kan sekitar bulan Mei ke sana. Sampai di September dia berhenti.
Tapi karena saya dengan mama sendiri, jadi jalan ada yang ke sana terlambat, anjing sudah makan, biawak sudah makan. Iya. Begitu. Tapi sebelum Bapak mengembangkan tempat ini, memang cerita di masyarakat, tempat ini memang biasa penyu bertelur. Iya Pak, benar sekali. Iya. Tetapi bahwa kemudian daripada dia telurnya itu tidak menetas maksimal begitu, Iya. maka harus dikonservasi, diambil, dibenamkan di sini Dalam- sehingga kita bisa tahu persis Iya. berapa yang menetas seperti Iya, itu ya. benar. Oh iya. Tapi saya lihat di sini macam pantainya yang dibersihkan. Nanti sebentar kita bisa ke sana ya. Bisa. Pantainya yang dibersihkan, lalu orang juga berkunjung ke sini. Ya. Bertamasa begitu atau Pak, ini ada buku tamu Pak. Sebentar ada buku tamu Pak dan bisa tanda tangan. Oh, boleh Ya. siap. Karena buku tamu ini baru kemarin, tapi ini tempat ini berjalan sudah 4 tahun lebih ini. Ya. Setiap hari orang kunjung terus Pak. Jadi saya tagih, saya berhak tagih Pak, karena belum ada aturan desa. Saya mau ini kasih ke desa supaya ada PAD Pak. Tetapi karena sepanjang ini belum ada aturan, maka saya berhak untuk masih tagih Pak. 1 orang 2.000 karena pembersihan ini menyangkut pembersihan ini. Oh iya. Dan posisi pantai ini di depan penangkaran ini juga sebenarnya bersih Pak, tapi karena mungkin baru-baru ini ada bencana itu, Jadi air laut air bawah kotor-kotor semua ini terdampak di sini semua. Maka Jadi untuk di sini Bapak, di sini itu sejak Bapak mereka dapatkan telur, dibenamkan, menetas, itu sudah berapa kali berulang itu? kalau tahun 2018 550 telur. Itu berhasil semua? Itu 700 telur lebih, tapi yang berhasil menetas itu 550. 550. Oke. Lalu yang tahun 2019 itu 750 tukik, itu 1000 lebih telur, tapi yang lain busuk, yang lain tidak jadi menetas, tapi yang menetas 750. Tahun 2020 kemarin, tahun kemarin itu 950 tukik. Nah, jadi 2021 ini baru lepas 2 kali. Jadi tukik yang kami berhasil melepas liarkan di laut luas ini, Lepas ini. di jalur gasa, penangkaran jalur gasa ini sudah sebanyak 2.415 ekor. Woi, luar biasa ya. Yang 2000 lebih. Kalau yang Bupati turun yang tahun berapa dan Tahun 2019. pelepasan berapa tuh? Pelepasan 160 tukik. 160 tuh. Ya, 2 sarang dia menetas. Oh, jadi Bupati pernah sampai di sini, Sampai ya, sini, dengan Pak. jajarannya. Ya. Selain Bupati siapa lagi yang pernah datang? Dari Kupang, dari BPSP Bali. Oh, Nah, saya sudah dapat piagam 3. luar biasa. Piagam Piagamnya Bapak pajang di mana? ada di dalam. Ada harus dipajang. Ya, piagam pertama kali itu dari BPSP Bali. Piagam kedua dari Flores Timur, Kabupaten Flores Timur, ketiga juga dari Kabupaten Flores Timur. Oke, nanti kita PGRI juga bisa memberikan satu piagam setelah kita berkunjung di sini juga ya, karena ini kan bentuk kepedulian dan sebenarnya teman-teman guru juga ini enggak. Bapak tamat apa? Sekolah apa? Tamat SD, apa? Pak. Nah itu. Jadi bukan soal pendidikan yang tinggi Pak, tapi soal gagasan, soal ide. Nah, setelah ini kita boleh lihat-lihat di sana Bisa, ya. Pak, bisa. Ya, mohon maaf kami juga datang malam, baru selesai konferensi PGRI di Solo Selatan, dan terima kasih banyak Ketua PGRI Solo Barat bisa mengantar kita ke sini. Oke. Mari teman. Bapak, mari Bapak. Baik. Baik. Ya. Tahu kami kenal teman ya. Nah, itu tidak perlu muncul. Ya, ini kita sudah sampai di tempat penangkaran. Ini bisa dilihat ada tulisan selamatkan Laut Flores Timur. Kesuksesan cuma butuh kemauan. Ini luar biasa ya, seorang bapak tamatan SD, tapi dia punya gagasan itu melebihi seorang doktor atau profesor sekalipun. Karena dia menyamati lingkungan dan menyelamatkan penyu. Ini kita bisa lihat, Bapak bisa jelaskan sedikit dulu. Mari Pak. Yang ini. Ini Pak, ini sampai saya minta Bapak samakan semen untuk buat penangkaran ini, karena semakin hari Semakin banyak. semakin banyak. Oh iya. Jadi ini juga sudah mulai peyot ini Pak. Mari. Oh, kita bisa masuk. Mari. Oh, mari. Oh, jadi ini telurnya ada di dalam ini. Ya, ini saya belum buat punya label Pak, tapi karena spidolnya habis Pak. Oh, labelnya untuk ini ya. Untuk banyaknya telur itu Pak ini.
Banyak yang telur ya. Nah, jadi satu di dalam itu ini 4. Nah, 4. Jadi tahun ini nih, tahun 2021 ini kami sudah temukan 713 telur ini. 735 telur. 735 telur. Oh, jadi tetap tempat ini itu telurnya diambil dari tempat Ya, lain. ya, kita relokasi, Pak. Oh. Ya. Pas ambil pernah ketemu penyunya atau tidak? Tidak ya? Ada pernah. Ini tanggal berapa itu didatang telur di sini, Pak, di depan sini. Jadi di sini penyu dijaga betul ya. Dijaga Tidak betul, boleh Pak. ditangkap Tadi, apalagi. Pak, setelah kehadiran penangkaran terbesar di Solo Selatan ini, masyarakat Tapi ini penangkaran terbesar ya. Iya, Pak. Ya, kita belum tahu juga ya, teman-teman. Kita belum tahu di tempat lain yang ada penangkaran. Saya juga baru pertama kali seumur hidup saya ini tahu bahwa ada penangkaran, nonton TV sering. Ya. Nah, tapi ini baru pertama kali ini. Jadi masyarakat nelayan sudah dengan sendirinya sadar bahwa penyu dilarang. Dilarang konsumsi dia punya telur dengan penyunya tidak bisa makan karena ada aturan bahwa 6 tahun penjara, kalau tidak 1,5 miliar. Betul Bapak. Iya. Oke, Jadi ini bisa lihat telurnya, Pak, ini. Oh, bisa lihat ya. Oh iya ya. Wih, betul. Pak, boleh agak dekat lagi bisa lihat ya? Kameranya bisa lihat tidak? Bisa. Bisa ya. Jadi ini ada berapa, di sebelah ada berapa begitu ya? Iya, Pak. Masing-masing. Setelah disimpan di sini, Iya. cara menyimpannya ada cara Ada khusus? cara, Pak. Ada metodenya, Pak. Bagaimana itu? Jadi kita ambil di sarang alamnya itu, alami itu kita harus berusaha susun dia seperti dia Yang waktu dia bertelur itu. Iya, iya. Nah, tapi harus orangnya yang tangan juga lembek. Nah, lalu susun dia juga, lalu dengan dia punya embrionya itu mengandung merangsang dia bisa menetas itu, jangan lupa pasir yang ada di sekitar itu harus dibawa juga, Pak. Pasir sekitar itu juga dibawa? Dibawa. Ya, Bapak boleh diceritakan bagaimana proses mengambil lalu kemudian menempatkan secara baik? Iya. Jadi kita gali dari sana, lalu susunnya juga sama. Nanti kita, lalu dia punya kedalaman juga diukur. Kedalaman untuk menempatkan itu? Menempatkan dia sebentar, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena proses menetasnya juga harus dia saat dia menetas dia naik itu sekitar berapa senti dia harus naik semua. Jadi satu malam dia menetas dia naik semua, Pak. Sabar. Bapak ini punya pengalaman di mana sebelum ke sini? Ini, Pak, saya awalnya tidak tahu, tetapi ada teman-teman dari Misol. Dari Misol ya? Nah, itu ajak saya, tapi hanya sebentar saja, Pak. Selebihnya belajar sendiri ya? Sendiri temukan hal ini, Pak. Bapak ini hebat luar biasa. Jadi setelah kita simpan berapa lama dia mulai tanda-tanda untuk dia? Dia keluar? sekitar 5 sampai 7 minggu, Pak, baru dia menetas. 5 sampai 7 minggu. Berarti ini sudah usia berapa lama ini? Dia baru berapa hari ini, Pak? Oh, baru. Dia baru. Ada tempat lain berbeda-beda ya? Ya, ini kalau ini tanggal 18 bulan 4 2021 113 telur. Ini nih. Oh, di area itu. Ini juga sama. Ada dia. Ini label ini karena spidolnya habis, Pak. Jadi spidolnya terangnya habis, jadi saya belum taruh dia punya label ini. Mungkin ada beberapa tempat begitu ya. Ya. Ada beberapa tempat ya. Jadi sahabat, dia mulai muncul itu bagaimana itu? Ada gerakan dari bawah Ya, atau seperti kalau lihat dia punya tanggal, Pak. apa? Kalau tanggalnya mau besok menetas, maka dia punya pasir sekitar ini sudah mulai tenggelam ke bawah. Oh, tenggelam. Sekitar 2 cm begitu, Pak. Berarti sebentar malam dia harus menetas, dia mulai naik. Jadi Setelah kami dia harus naik, tunggu. Nah, dia naik, dia sendiri pesiar, Pak. Sebenarnya, sebenarnya dia hitam di dalam. Pipi rapi itu semua pipi. Pipi ratu pitu raingkai. Pipi ono semua. Di dalam. Yang ada ini 98 ya. Jadi, Pak, sebenarnya aturannya itu dia menetas harus langsung ke laut. Jam 5. menetas harus dia langsung ke laut. Itu dia punya prosesnya. Tapi karena kita masih menunggu untuk buat pelepasan mungkin lewat dinas, dari camat. Oh, Jadi kita harus lepas di sini 1, 2, 3 hari dulu. di dalam ini. Di dalam ini. Air. Di air bag ini kita simpan di situ dulu. Mama ini setengah mati karena setiap 3 jam ganti air laut, Pak.
Setiap pagi dia tetap hangat. Dari mama ini ada yang tidak tidur. Kalau dia sudah menetas itu. Semalam itu tidak tidur 3 jam, ganti 3 jam. Jadi kita ini Pak terang saja bahwa sampai wartawan datang tanya bagaimana Pak. Saya tidak punya apa-apa. Hanya memang kepedulian kita saja. Hanya sepanjang ini Bupati mungkin ingat saya kasih saya bodi satu sana itu Pak. Bodi laut ya. Bodi kapal. Ya. Luar biasa Bapak ini hebat nih. Terima kasih kita sudah datang di sini teman-teman sekalian. Jadi ya mungkin di sekolah kita juga belajar tapi tidak ada style ini, kita hanya baca dalam buku. Tapi hari ini saya saja sudah seusia ini baru pertama kali ini datang di sini dan melihat bagaimana ya di luar itu ketawa semua itu padahal belum semua juga ya. Luar biasa ya Bapak. Oke. Terima kasih sudah bisa menerima kami di sini. Iya. Ini mudah-mudahan menjadi cerita yang baik untuk teman-teman di sana. Kalau ke Solor jangan lupa ke Jalur Gasa. Jalan lurus Gagah Perkasa. Di sini luar biasa ya Bapak Mama bisa melakukan kerja-kerja kemanusiaan ya. Menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan hewan yang Sekarang langka. Pak karena Baik teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung perbincangan kita ini dan Pak Mus Melur, terima kasih banyak ya sudah memberikan kami edukasi, kami guru, tapi kadang juga hanya belajar banyaknya di buku, tapi turun ke lapangan juga agak kurang. Nah malam ini di situasi yang juga sebenarnya mungkin merepotkan Bapak juga. Terima kasih banyak. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan kepada teman-teman karena mungkin video ini kami bisa share untuk bisa jadi pengetahuan bersama. Apa harapan untuk ke depan tempat ini baiknya bagaimana? Mimpi-mimpinya Bapak Mus bagaimana? terima kasih Pak. Ini saya juga sangat mengharapkan. Saya juga sebelum saya terima kasih Pak mereka karena sudah datang berkunjung di tempat kami ini. Walaupun sederhana begini, harapan kami ke depan Bapak bisa viralkan tempat ini. Oke. Mungkin ada yang mungkin lebih butuh tentang edukasi. Nah, pelajaran tentang ini saya bisa bersedia untuk karena saya juga pernah bawa materi di depan wakil bupati Pak tentang ini nih. Ya, 1 kali. Wah, luar biasa. Kita undang ya. Iya, Pak. Amat Tres luar biasa ya. Harus dampingi Bapak. Kami juga kerja-kerja kemanusiaan di jalur yang lain, di jalur pendidikan. Kita juga sedang menghidupkan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ini di beberapa kecamatan. Hari ini kecamatan yang ke-16. Besok kita pulang nanti di Adonara Barat, lalu Adonara Timur, di beberapa wilayah lainnya. Terima kasih untuk penerimaan kami di tempat ini yang begitu sederhana tetapi mungkin ini ya kerja-kerja untuk bagaimana wujud kecintaan kita terhadap semesta juga kepada Tuhan yang berikan kita kelimpahan di dunia ini. Terima kasih, selamat malam. Saya Maximus Masanjian, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur yang hari ini malam ini diterima dengan begitu baik di Pulau Solor, di Desa Sulawaseng, di Jalur Gasa. Oke, dadah. Oke. Kita lo kae. No, si Teman lo krore. iya. Gue mari kali lagi kan naik lagi kan? Domin 2. Tadi kan kopi. Gute di kecuali kita kan. Kita kena tak ada tu nomor ni. Tempat nak kandang nak. Naik ulang kau papa baru nak so. Harus anak ke pikir deh. Nomor ini. Anak gue pikir dulu. Hai. Tapi bisa juga ada beberapa kami Musim corona be. Kami kan gelap. Jangan kami salah kan. Taman Ria. Kalau lebih banyak. Seberapa? 35. Pasir. Paling Pasir. banyak. Keliling. Di sini nangaran nih. Ya ada ferry. Bau kita ke sini untuk buat pelepasan lalu pembenaman dulu. Ay, betul nak ini harus pele nak betul ni. Bau kodun nanti cair terus. Cair larang lah ka.
tanda dai ona tupi. Ada pasang nanti. Sebenarnya harus begitu. Iya. Ada tanda naik. Dai kalau mau nak dai. Tulis. Tapi yang JK, JGK. yang lamber nampak tak? Aku tahu mau berai aku tahu peter kerja. Nah, Lo orang pelon napi leupa. Ay, ke? Ada Ada. ikut ada pedai. Kemarin orang gue heran lah gue. Coba mau. Lali tiba-tiba ada bel gue. Ini Omus tolong jalan-jalan ke timur dulu karena ada penyu apa itu? Ayah mau titi am, atau kata gambar amun am. Padahal tuh rebel lah kamar tidak, itu ada mereka ada sembunyi. Benar-benar. Hei, tapi titik itu lah lali balik roir tuh. Pasir. Belum tuh jadi. Lap-lap itu. Bapak angkat lap-lap. Kamu main di pasir. Jangan mencuri air. Ya masak juga tidak keras Pak. Kalau waktu orang masak dulu bikin keras macam telur tidak. Dia lembek begini tapi sudah masak. Pasti dulu Pak. Pembangunan di jalur Gaza, pembangunan penyu. Cari. Nah, ya. Silakan. Anak kira meramai berenang menuju habitatnya. Iya. Iya, jalan. Awas, jalan awas. Ya, jadi kita belum pamitan. Tadi kita baru keluar dari sana dan ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Omus. Pasti ada kesulitan. Nah, pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan, ada kekurangan-kekurangan yang dialami dari mewujudkan mimpi besar ini. Bagaimana menjaga kelestarian semesta? Bagaimana? Ceritakan sedikit, Bapak. Kesulitan saya pertama itu satu paling intinya itu senter. Senter yang seharusnya jam 4 saya harus pakai senter ini untuk cari telur penyu Pak. Miso sudah kasih tapi rusa sudah mau jalan 2 tahun ini. Teman-teman yang nonton video ini kirim senter ya untuk Bapak Mus. Luar biasa. Itu satu. Berikut Bapak cerita saja ya. Yang lebih inti lagi itu pelaporan Pak. Sepertinya saya mau lapor ke sana ke dinas ke instansi terkait menyangkut ini. Saya sulitnya satu itu uang pulsa. Tidak ada, jadi sering kali juga saya tangan setengah mati cari bagaimana untuk karena ada yang sampai saya benamin aja ada laporan tapi karena pulsa tidak ada terpaksa dia menunda sampai di 1-2 minggu baru saya kirim ke sana karena pulsa tidak ada. Wah, ini negara harus hadir ini. Iya. Jadi ada yang sampai saya kirim ke sana Kan Bapak tidak digaji. Hanya dibutuhkan laporan tapi kadang kesulitan juga kesulitan ya. itu Pak. Oh iya, apalagi Bapak? Jadi saya itu tuh macam penangkaran sekarang juga sudah peyot Pak. Untuk yang di samping-sampingnya itu ya. Ya, itu harus ada talutnya. Saya minta pemerintah bisa lihat supaya karena kalau
ombak besar semua ada di dalam air laut. Jangan lupa dia itu kalau dia sementara prosesnya menetas itu hujan atau air laut tidak boleh kena. Kalau tidak, Kalau kena maka prosesnya berhenti, kan rusak habis kalau menetas. Makanya saya ini beban setengah mati. harus tutup juga. Ya, dalam- harus tutup. Itu juga saya sudah buat laporan ke dinas, cuma Yang lebih terkait dinas apa Bapak? dinas perikanan kalau Oh, dinas Ibu Kepala Dinas ya, nanti harus difasilitasi ini. Tetangga saya. Harus, Ibu sudah pernah kesini ke belum? belum, cuma kepala bagian. Setelah nonton video ini, Ibu Kepala Dinas harus hadir di sini ya. Untuk melihat langsung, supaya kebutuhan-kebutuhan, ini kan sebenarnya tugas Bapak Ibu mereka juga. Tapi Bapak Mus, Ibu dengan semua Bapak-Bapak yang ada di sini, yang rela untuk apa kesulitan lain lagi yang dari Bapak alami di sini. Kesulitan ini Pak, mungkin saya bisa minta Bapak Bene ini karena dia kan saya baru minta dia masuk di kelompok ini, jadi pernah dia pikul telur penyu dari sana. Berat, dia bilang aduh Bapakmu saya ini baru alami ini padahalnya beratnya begini. Saya bilang itulah saya ini 4 tahun saya dengan mama sendiri. Tapi Bapak kalau mau masuk ikut saya harus betul-betul kita sabar. Dan benar-benar kita itu jangan pikir siapa-siapa yang bantu kita, yang penting kita bisa dulu. Pemerintah pasti akan tahu dan akan bantu kita. Tapi kita buat dulu. Baru kita minta sesuatu itu pemerintah bisa lihat. Jadi di kelompoknya Bapak ini ada Bapak Mus, ada Bapak 15 orang. Oh, ada 15 orang. 15 orang. Oh, yang hadir ada sini ada Bapak Mus, Saya sebagai ketua, sebagai ketua. Bapak Bene dengan Bapak Petrus ini. Ini mereka dua ini aktif tiap hari di sini. Ada yang mereka datang bersih. Bapak Bene bisa cerita sedikit bisa cerita sedikit awal masuk lalu mulai terlibat kerja dengan ya ini kita bisa bilang kegilaan dari gagasan besarnya seorang Bapak Mus, luar biasa. Tamatan pendidikan SD tetapi gagasannya melebihi seorang dokter atau profesor. Iya, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Ini kesulitan yang sedang kami rasakan selama ini, termasuk tadi yang pikul telur tadi Pak. Pakai 3 kilo dari sana itu terpaksa harus pikul di atas. begini goyang-goyang begini ya. Jadi yang pertama sekali waktu itu saya juga minta di Ibu Miso, saya bilang kalau boleh bantu mungkin satu body kecil sampan lah sehingga bisa dimuat di sampan. Lalu seperti apa yang Pak Mus omong tadi benar Pak, kita jalan malam ini tanpa senter. Nah yang berikut bahwa semua ada 15 anggota ini bisa aktifkan diri, itu juga saya sudah omong banyak di Miso, juga Dinas Perikanan dan Kelautan. Anggota itu aktif jika mereka juga diberi peralatan. Bodi sudah ada, tapi tanpa peralatan maka mereka dengan sendiri tidak aktif. Harus diikat dengan satu pekerjaan. Ya cari telur dia pada musim-musim tertentu Pak. Tetapi supaya 15 orang itu bisa aktifkan diri, nah harus diberikan satu pekerjaan. Sehingga sepertinya kita amankan binatang-binatang laut tadi. Maka kita pada posisi aman. Karena yang tangkap katakanlah di bagian timur, kita jalan kaki ke sana orang sudah angkat bawah Pak. Nah maka dengan sendirinya semua 15 orang sudah aktif, maka dengan sendiri menyebar. Sehingga tidak ada satu yang lolos Pak. Kebutuhan seperti sampan lah. Ya, Sampan. ya. Sehingga di dinas itu bisa banyak ada peralatan pukat yang memang body tanknya sudah ada, tinggal saja kita operasi pakai. Sehingga semua pada aktif. Kalau tidak maka ini ada beberapa yang aktif tapi tidak semua Makan itu. saya karena pengalaman saya pernah jadi pemimpin sehingga saya bilang jangan kita menuntut dulu uang, kerja dulu. Betul Bapak. Kerja dulu. Dan kita minta sesuatu juga dia lewat proses, bukan bapak mama kita sehingga kita minta itu dia langsung kasih, itu lewat proses. Jadi kita harus bekerja banyak sabar. Jadi yang tadi yang pas dia hidup itu diangkat dari ember bak lalu dilepas di laut gitu. Tidak Pak, kita lepas dulu. Lepas di Lepas di ember bag itu kita menunggu sampai kita minta camat mereka datang.
buat pelepasan. Tapi dia harus lepas juga harus sore, jam 5. Karena itu juga menghindari predator seperti hiu. Ya. Saat dia mulai ke laut gitu. Ya. Jadi Kita lepaskan di darat baru dia dia bergerak. sendiri ke sana, Pak. Jadi kita lepaskan di bibir ini pantai ini. Sebenarnya Pak, dia harus bergerak dari Keluar penangkaran langsung. Penangkar. ke sana karena Pak, sifat penyu ini kan dia kalau dia menetas di sini maka otomatis satu waktu itu dia akan bertelurnya di sini. Ya, dia Yang merantau. mereka yang menetas tadi itu. Ya? Pernah menetas di sini 2000 lebih itu, kalau mereka hidup betul maka yang betina itu akan datang, dia biar siang bolong juga dia akan bertelurnya di sini. Bertelur di sini. Tapi selama ini diamati semakin banyak ya maksudnya. Banyak, Pak. Banyak sekali. Artinya Pak, setelah saya diangkat jadi ketua Pokmaswas kelompok pengawasan masyarakat di sini Laut Selatan ini, banyak nelayan yang bukan takut dengan saya, tapi takut dengan hukum. Karena saya pernah ketemu mereka sudah ikat penyu ini di pondok mau potong mati. Iya, saya bilang mau lawan dengan saya kalah. Tapi kalau lawan dengan hukum banting kau setengah matinya. Lepas. Artinya lepas. Lepas, Pak. Saya suruh mereka pikul penyu itu dari tempat itu mau cacat 2 kilo lebih itu sampai di sini. Lalu lepas. Lalu saya bawa camat, panggil BL camat datang kami buat pelepasan dan rame. Karena saya bilang apa? Ini kalau saya omong kau boleh lawan, tapi hukum umum jangan lawan. Ketua kabupaten apa itu? Iya, aku mau karena jadi yang penting itu masuk masalah lebih. Jadi Moses juga. Kurang berdua kita. Namanya suatu perjuangan untuk meraih satu kesuksesan. Kita lewat banyak tantangan. Mau kata nari Moses ini. Saya juga tulis nomor HP saya di sini. Iya, Pak, iya, ya. Pak. Itu kan nanti dinas mereka turun itu Pak. Mereka bisa hubung Pak itu. Piratif. Oh. Oke. Ini juga ada VRI total. Oke. Siap. Pak Ferdi, tulis nomor dengan sini. Sekalian saya isi. Mama, jadi ini untuk beli spidol 1 dengan ini. Terima kasih banyak. Gimana? Jadi kita dukung itu kita kasih, ini. Pak. Nah, ini kan untuk motor besok kan. Kita harus dukung tuh, maksudnya. Iya. Saya minta Bapak punya nomor dulu ya.